Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin sekalian, mari kita awali sesi kita ini dengan memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya tak lupa untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sekalian, selamat datang kembali di kajian fikih Imam Syafi'i yang mana di kajian ini kita membahas apa yang telah dihimpun oleh Al-Imam Al-Qadhi Abu Syuja dalam kitabnya Matan Al-Ghayah wa Taqrib yang tujuannya adalah membahas fikih Syafi'i secara ringkas, padat, dan jelas. Adapun pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adab membuang hajat yang masih dalam koridor atau pembahasan mengenai toharoh. Hadirin sekalian, sebelum kita mulai sesi kita, mari kita hadiahkan dan kita bacakan surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan teruntuk muallif hadzal kitab dan tentunya kita memohon kepada Allah juga agar Allah kiranya memberikan keberkahan kepada diri kita, kepada hidup kita, kepada keluarga kita dan juga menjadikan ilmu kita bermanfaat untuk bekal kita sampai di akhirat kelak. Ala hadhihi niyah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin sekalian, mari bersama kita baca penjelasan dari Imam Al-Qadhi Abu Syuja dalam kitabnya Matan Al-Ghayah wa Taqrib yang saat ini kita akan membahas tentang adab membuang hajat. Qala al-muallif rahimahullahu taala anhu warḍah wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Wa yajtanibu istiqbalal qiblati wa istidbariha fis sahra. Wa yajtanibul bawla wal gha'ita fil ma'ir rakid wa tahta asy-syajaratil muthmirati wa fit tariqi wa dhilli wa thaqbi wa la yatakallamu 'alal bawli wal gha'it wa la yastaqbilu syamsa wal qamara wa la yastadbiruhuma. Hadirin sekalian, Al-Imam Al-Qadhi Abu Syuja menjelaskan bahwasanya tidak boleh membuang hajat di tempat terbuka dengan menghadap kiblat atau membelakanginya. Wa ijtanibul baula wal gha'id fil ma'ir rakid, dan tidak boleh juga buang air kecil ataupun buang air besar di air yang menggenang, air yang tergenang. Jadi tidak boleh juga demikian. Wafit wa tahta syajarah, dan tidak boleh di bawah pohon yang berbuah al-muthmirah. Tidak boleh juga buang air kecil atau buang air besar di jalanan, tempat orang berteduh, serta pada lubang. Ya. Tidak boleh juga berbicara ketika buang air kecil maupun air besar. Dan tidak boleh istaqbil asyams wal qamar wa la yastadbiruhuma, dan tidak boleh pula menghadap matahari ataupun bulan serta membelakangi keduanya. Ini adalah adab dari buang hajat ya. Ya, kita ulangi sekali lagi, tidak boleh di tempat terbuka dengan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, tidak boleh membuang air kecil ataupun besar di air yang tergenang,
di bawah pohon yang berbuah, di jalanan, tempat orang berteduh, serta di lubang, serta pada lubang, itu tidak boleh. Tidak boleh berbicara ketika buang air maupun besar, tidak boleh menghadap matahari, bulan, ataupun membelakangi keduanya. Nah, ini adalah adab dari buang air hajat, sebagaimana yang dituliskan oleh Al-Imam Al-Qadhi Abu Syuja' dalam kitabnya Matan Al-Ghayah wa Taqrib, atau dikenal dengan Matan Abu Syuja'. Dari mana hal ini semua berasal? Tentunya ada dasarnya, ada dalilnya, ada petunjuknya. Mari bersama kita bahas petunjuknya satu persatu. Yang pertama adalah ketika tidak boleh kita buang air kecil atau besar itu menghadap kiblat ataupun membelakanginya. Diriwayatkan dari Al-Imamul Bukhari, ya, ketika dan juga Al-Imam Muslim, ya, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Ansari bahwasanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Jadi ini larangan membuang hajat di tempat terbuka, sahra, ya, sahra. Kalau seandainya di tempat terbuka ini. Anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qol, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataitumul gha'id fala tastaqbilul qiblata wa la tastabdiruha walakin syarriqu aw gharrabu." Jika kalian hendak membuang hajat, maka jangan menghadap kiblat dan membelakanginya, tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Dijelaskan di sini, wa khussa dzalika bis-sahra. Dan ini dikhususkan ketika di padang pasir dan di tempat yang tidak ada penutup. Ya. Jadi kalau seandainya di alam terbuka, maka jangan sampai kita, atau adabnya adalah tidak boleh menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Apa dalilnya? Wa dalilu takhsis marwiyal Bukhari, ya, wa Muslim wa ghairihima. Dan dalil pengkhususannya itu adalah riwayat Bukhari dan Muslim serta dari keduanya dari Ibnu Umar. Beliau berkata, saya menaiki atap rumah Hafsah untuk memenuhi kebutuhan. Ya. Kemudian saya, maksudnya untuk beberapa kebutuhanku. Jadi dia ada perlu untuk naik ke atas rumahnya Hafsah. Ya. Kemudian saya melihat Nabi SAW membuang hajatnya dengan membelakangi kiblat dan menghadap Syam. Ya. Nah, ini hadis pengkhususan, ya, bahwasanya ketika ada penghalang, maka tidak masuk dalam kategori larangan tersebut, ya. Adapun larangan tertuju bagi ketika kita membuang air kecil atau besar di alam terbuka. Di sini disebutkan, diibarahkan di sahra, ya, di sahra. Oke. Nah, adapun hadis kedua, yakni hadis Ibnu Umar ini, dijelaskan di sini. Kalau kita gabungkan hadis yang pertama, yaitu yang tadi adalah hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari, itu larangan. Lalu hadis kedua, itu Nabi Muhammad melakukan. Artinya kalau kita gabungkan, ya, maka kita bisa dapatkan kesimpulan tersebut. Jadi ketika di lapangan terbuka, itu sebenarnya jangan membelakangi ataupun menghadap kiblat, tapi ketika ada sater, ada penutupnya, maka itu diperkenankan. Wala yakhlul amr an karahati fi ghairi al-ma'ad ma'wujudi satir. Dijelaskan di sana bisa jadi juga, ya,
Hukumnya jadi makruh jika melakukannya atau buang air itu di tempat yang tidak dipersiapkan untuk membuat hajat, ya. Tapi ada tutupnya. Jadi kalau seandainya ada tempat untuk untuk kita menunaikan hajat kita, ada tutupnya, ada penghalangnya, tapi kita ingin buang hajat di situ, makruh hukumnya ketika kita buang air di situ dengan menghadap kiblat atau membelakangi. Kalau tempatnya itu adalah bukan tempat untuk membuang hajat, ya seperti itu. Kecuali tempatnya adalah tempat untuk membuang hajat. Oke. Baik, kita lanjutkan. Tadi dijelaskan bahwasanya kita tidak boleh juga buang air kecil, buang air besar, fil ma'ir raqid. Ya, fil ma'ir raqid. Air yang tergenang. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lain an Jabir radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, ya, bahwasanya baginda Rasulullah SAW melarang buang air kecil di air yang tidak mengalir. Ya, ini dia. Naha ayyubala fil ma'ir raqid. Ya. Ya. Selanjutnya kalau kita lihat wataghawud akbah wa aula bin nahi. Kalau seandainya Nabi melarang buang air kecil di air yang tergenang, tentu buang air lebih besar juga demikian. Karena buang air besar lebih apa? Lebih jorok, ya, ya. Dan dari buang air kecil. Tentu pelarangannya lebih utama, ya. Kalau seandainya larangan itu berlaku, artinya maksudnya larangan itu juga berlaku untuk buang air besar. Wan nahyu lil karahah. Namun yang dimaksud dengan larangan ini bukan larangan pengharaman, tapi larangan karahah, larangan makruh. Anaqil an-Nawawi annahu lit tahrim. Namun ada dinukil, ya, dari Imam Nawawi bahwasanya larangan ini adalah pengharaman. Ya, mungkin bisa dilihat nanti syarah Muslimnya. Selanjutnya, adapun larangan tentang larangan membuang hajat di jalanan dan tempat orang berteduh. Ya. Diriwayatkan dari Al-Imam Muslim dan yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, ya, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul la'anain, ya, al-la'anain. Qalu wa mal la'anani ya Rasulullah? Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nas au fi dhillihim. Takutlah kalian dengan dua laknat. Para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan dua laknat itu, wahai baginda Rasul? Beliau menjawab, orang yang buang air besar di jalan manusia dan tempat mereka berteduh. Jadi jangan sampai seseorang itu, di sini ada larangan agar kita tidak buang air kecil maupun besar di jalanan ataupun tempat berteduh. Ya. Selanjutnya, mengenai larangan membuang hajat di lubang. Ya. Ketika ada lubang, lalu kita buang hajat di lubang, langsung di lubang tersebut. Ini adabnya, ya. Diriwayatkan dari Abu Daud dan beberapa imam-imam yang lain, Anibdillah, ya, dari sahabat, ya, Abdullah bin Sarjis. Beliau berkata bahwasanya baginda Rasulullah melarang buang air kecil di lubang. Ya. Nah, Rasulullah ayyubala fil hujar wa huwa athaqab fil ard. Ada lubang di tanah, itu jangan. Selanjutnya yaitu tentang larangan ngomong, berbicara ketika buang hajat. Ini juga merupakan adab, riwayat dari Imam Muslim, ya, dan ada beberapa riwayat yang lainnya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Ibnu Umar
bahwasanya seorang laki-laki melewati Rasulullah ketika beliau sedang buang air kecil. Kemudian laki-laki ini mengucap salam kepada baginda Rasul, tetapi beliau nggak jawab. Ya, nah ini, ya, ini hadis riwayat falam yarudda alaihi, artinya beliau tidak menjawab salam tersebut. Artinya memang dilarang berbicara ketika kita sedang buang air kecil atau besar, karena memang itu adalah termasuk adab. Waruya Abu Dawud wa ghairuh, dan diriwayatkan juga oleh Abu Daud dan yang lain dari Abu Sa'id bahwasanya baginda Rasulullah SAW bersabda, la yakhrujur rajulani yadribanil gha'id kashifaini an auratihima yatahaddatsani fa innallaha azza wa jalla yamqutu ala dzalik. Jangan dua orang laki-laki membuang hajat dengan saling menampakkan aurat dan saling berbicara. Sesungguhnya Allah azza wa jalla murka akan hal tersebut. Jadi ini adalah dasar kenapa kita tidak berbicara, tidak ngobrol ketika kita membuang air kecil maupun air besar. Membuang air besar ya. Selanjutnya mengenai larangan tentang menghadap matahari, menghadap bulan atau membelakangi keduanya. Dalam kitab Al-Majmu' disebutkan ada hadis ya tentang hal ini. Ya. Namun ya walaupun dikatakan bahwasanya hadis ini dhaif ya. Namun yang paling masyhur adalah makruh menghadap keduanya. Nah, membelakanginya itu ada pendapat yang mengatakan itu tidak apa-apa. Ya. Lalu Al-Khatib mengatakan dalam Al-Iqna pendapat inilah yang dipegang. Jadi ada perbedaan pendapat dari syarih ataupun yang memberikan syarah ini terkait dengan pendapat Al-Imam Abu Syuja, Al-Qadhi Abu Syuja. Kalau Al-Imam Al-Qadhi Abu Syuja mengatakan nggak boleh juga membelakangi bulan, matahari ataupun menghadap bulan. Namun ada riwayat mengatakan yang nggak boleh itu menghadap bulan atau matahari, namun ngebelakanginya nggak apa-apa, seperti itu. Ya, ada dua pendapat. Lalu ya, lalu disunahkan juga kalau seandainya kita ingin membuang hajat untuk berdoa. Ya, berdoanya apa? Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Hadirin sekalian, ini adalah akhir dari sesi kita mengenai adab tentang buang hajat. Oh iya, jangan lupa ketika kita keluar dari kamar mandi atau ketika kita selesai menunaikan hajat, kita baca doa dari tempat kamar mandi itu. Ghufranakal hamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani. Alhamdulillahilladzi adzaqani ladzatahu wa abqa fiyya quwwatahu wa dafa'a 'anni adzah. Ini hadisnya ataupun ini doanya. Hadirin sekalian, mari bersama kita akhiri sesi kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Dan saya undur diri. Sampai berjumpa lagi di sesi selanjutnya. Kita akhiri dulu tentang adab tentang membuang hajat ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.